Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pantai membenci gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk mewujudkan nilai luhur Pancasila sembari mengaktualisasi, menginovasi pengejauhan tahannya, manifestasinya dalam kehidupan sehari-hari niscaya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, mohon maaf, Jumat Sabtu tidak bisa unggah karena cuaca yang diliputi nikmat rahmat hujan sembari sedikit angin, namun alhamdulillah Kota Malang kembali normal. Dan kali ini di hari Senin kami menyajikan hidup sehat tanpa obat. Jadi bagaimanakah metode? Tentu saja jika Anda berselancar di Google, banyak petunjuk. Namun di sela-sela atau di celah-celah petunjuk-petunjuk hidup sehat tanpa obat, maka insya Allah masih ada satu sisi yang perlu kita cermati bertalian dengan upaya sehat tanpa obat yang bersumber dari diri kita masing-masing. Bersumber dari diri kita dalam makna bahwa tidak memerlukan alat, ya, tidak memerlukan biaya dalam tanda petik untuk mempertahankan kesehatan, memulihkan kesehatan bagi yang sakit, dan recovery, ya, ketika usai diuji sakit kemudian bagaimana merecovery, maka insya Allah jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu pasti dan sangat sungguh benar-benar pasti, mujarab. Ya. Ketika kita berbicara tentang sholat, maka sesungguhnya sholat itu dari relung hati kita yang paling dalam, niat, kemudian terwujud, dimanifestasikan dalam gerak kita. Hakikat sholat itu hanya ada dua, yaitu berdiri seperti Ananda Demuki Ramdhani. Kami sengaja mengambil gambar itu tidak sesuai dengan arah kiblat supaya postur tubuh itu betul-betul diketahui, ya, melalui foto di sebelah kami ini. Jadi betapa bentuk kaki itu betul-betul simetris dengan bahu mussolin. Ya. Dengan cara ini maka kita nanti akan mendapatkan berdiri dengan baik, berdiri dengan sempurna, ya, bukan paripurna, ya, sempurna sesuai dengan kaidah syariat yang ditentukan oleh Allah di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 217 dan 200 sampai dengan 220. Tepatnya itu
ayat 218 dan 219. Tetapi kami mengambil 217 dan 220 karena ini menunjukkan betapa Allah Maha Agung itu sangat mencintai kita dan Rasul pun sangat mencintai kita, sehingga piranti sholat itu betul-betul bekal dasar utama untuk sehat. Sehingga kalau ada saran lewat manpokei dalam bahasa Jepang, 1000 langkah, ya, sama dengan 8 kilometer dengan durasi waktu 1 jam 40 menit, kemungkinan besar itu sulit dilakukan jika kita setiap hari. Jadi sarannya memang para ahli kebugaran itu setiap hari kita paling tidak 10.000 langkah. Durasi 1 jam 40 menit atau 200 menit sungguh waktu yang cukup panjang untuk para pekerja. Karena itulah sulit dilakukan tiap hari. Karena itu ada upaya, ya, yang pertengahan, yakni adalah jalan minimal 3.000 langkah. 3.000 langkah itu dianjurkan tidak setiap hari, minimal 3 sampai 5 kali sepekan. Ini tentu saja mudah dilakukan. Tetapi lagi-lagi pada saat musim hujan seperti sekarang itu juga sulit untuk dilakukan. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya, kita kembali kepada syariat, ya. Wa tawakkal 'ala azizir rahim allati yaraka hina taqum. Koma di sini adalah berdiri menegakkan sholat. Ya. Kemudian bertalian dengan itu Rasulullah SAW bersabda, ini mohon maaf kalau terulang karena memang kajian ini supaya kita itu teringat terus, ya. Kum fasoli fa inna fi sholati sifa. Dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, ya. Mohon maaf, Imam Ibnu Majah, ya. Jadi berdirilah, tegakkanlah sholat karena di dalam sholat itu ada as-sifat. Ini diurai dengan sangat bagus oleh Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsiki di dalam Al-Bayana wal Takrifun fi asbabul wurud al-hadisul syarif. Jadi sebab-sebab Rasulullah Muhammad SAW itu mensabdakan, merekomendasikan hidup sehat melalui sholat. Kemudian bagaimana metode sholat yang identik sama dengan 3.000 langkah? Ini bisa dilakukan setiap malam, ya. Terutama para mutahajjid, ya. Orang-orang yang ahli tahajud meskipun sudah sholat tarawih dan sholat witir, ya. Jadi sholatul lail 2 rakaat itu bisa sama dengan 3.000 langkah. Yang pertama, ya, sholat itu dilakukan 2 rakaat, kemudian durasinya 30 menit. Bagaimana memperoleh durasi waktu 30 menit? Itu yang ketiga, yakni adalah setiap bacaan, ya, itu dikali 33. Dari mana dasar hukumnya? Ada Sahih Bukhari, ada Muslim, ada Tirmizi, ada Ibnu Majah. Insya Allah dari Sahih itu, ya, dan Sunan ada 7 kitab yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu sifat sholat Rasulullah itu di antaranya yakni adalah ketika berdiri, rukuk, berdiri kembali i'tidal, kemudian sujud, iftiras, sujud kedua, sampai nanti tawarruk, itu semua durasinya sama. Para ahli tafsir dan muhaddisin menjelaskan diulang-ulang, ya.
Imam An-Nawawi, Al-Bantani, Al-Jawi, Al-Indonesani ya. Itu menjelaskan. Jadi bacaan Rasulullah itu banyak ya. Contoh rukuk begitu ya. Ini lebih dari 3 macam. Ya insya Allah ada 8. Kemudian i'tidal ya. Ada sekitar 3 macam. Kemudian nanti sujud. Nah itu diulang-ulang sampai durasinya itu sama dengan ketika Rasulullah Muhammad SAW berdiri. Jadi kalau Rasulullah ketika berdiri sholat malam, Al-Fatihah ya tentu iftitah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Lah nanti rukuknya sama dengan itu. Dan kita ya dalam rekomendasi kami kalau untuk mencapai durasi 30 menit cukup semua bacaan itu 33 kali. Ya. Jadi tiap rakaat badal kita baca Al-Fatihah, kita membaca Al-Ikhlas 33 kali. Tidak harus Al-Ikhlas. Tapi yang insya Allah kami membelajarkan diri kami dan para jamaah, jika ingin mencapai durasi 30 menit setiap malam, dan kita sempat, kita sehat insya Allah, nah, Al-Ikhlas 33 kali. Kemudian nanti rukuknya, iktidalnya, sujud pertama, iftiras, sujud kedua, masing-masing dibaca 33 kali. Jadi kalau kita membaca rukuk, Subhana Rabbiyal Adzim, nah 11 kali umpamanya, Subhana Rabbiyal Adzim wa bihamdi 11 kali, nah, sudah. Nanti ditambah lagi 33 kali, Allahumma roka'tu wa bika amantu walakas walaka ala aslamtu, sampai seterusnya ya. Masing-masing 11 berarti 33 kali. Kemudian i'tidalna Rabbana lakal hamd. Ya. Kemudian bisa ditambah Rabbana lakal hamd hamdan katsiratu thayyiban mubarakah fi. Itu bisa diteruskan lagi 3 kali, 11 kali, maka 33 kali. Demikian juga sujud. Sujud yang paling pendek adalah Rofi pilih. Yang agak panjang sedikit Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Agak panjang sedikit Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ya. Agak panjang sedikit Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfir. Ya. Dibaca 33 kali. Kemudian nanti pada saat iftiras ya, Rabbi fili warhamni sampai wa'afini wa'fu'ani 33 kali. Dan kita melakukannya tawaruk ya, at-tahiyatulillah itu juga 33 kali. Nanti sampai dengan salam 2 rakaat itu akan ketemu durasi waktu 30 menit. Insya Allah ya. Ketika kita melakukan ini dengan baik, maka meskipun suasana atau cuaca dingin, maka akan berkeringat. Karena itulah masjid-masjid yang memakai AC kalau di daerah Malang dan sekitarnya ya, sudah waktunya untuk dipikir ulang ya. Karena apa? Jangan sampai rasa sejuk itu justru akan berbuah nanti. Tidak bisa menikmati kesehatan di usia 40, 50, 60, 70. Karena hakikat kita melakukan pergerakan badan, berdiri dan melipat ya, kalau dalam istilah kami berdiri dan melipat badan. Jadi melipat itu mulai dari rukuk, kemudian sujud, iftiras ya, sampai dengan tawaruk, itu semua melipat. Yang berdiri hanya 2. Pada saat seperti Ananda Muki begini ya, pada saat seperti ini akan terjadi pembakaran ya yang sangat optimal. Jadi pembakaran energi ya ketika kita berdiri sangat efektif. Jadi kalori yang terbakar, apalagi kita ya yang berpuasa ini menikmati ragam makanan. Kalau yang terbiasa puasa ya insya Allah seperti Ananda Muki atau Demuki Ramdhani sarjana bisnis itu, karena dia mudah-mudahan istiqomah ya, dia sudah
cukup istiqomah ya. Saya katakan cukup istiqomah karena berjalan hampir 9 tahun untuk puasa Daud ya. Jadi di samping apa itu terus belajar gerakan-gerakan sholat terkontrol ya, kemudian durasinya juga terkontrol, melakukan puasa Daud. Jadi semangat Sahrul Ramadan adalah semangat Sahrul Tilawah. Tilawah tidak sekedar ya, kita membaca, tapi tilawan di dalamnya itu adalah ada namanya taklim. Jadi Ramadan juga bisa disebut dengan Sahrul Taklim. Jadi bulan pembelajaran. Kita terus menerus ya. Jadi walaupun kami sudah usia kepala 6, tetap kami melihat sebelum kami sholat, melihat kaki kami sudah simetris tidak dengan bahu. Kita tidak merasa disibukkan dengan hal-hal yang bersifat fisik, tetapi justru hati kita itulah yang tunduk. Ya. Jadi seperti yang disabdakan Rasulullah Muhammad SAW dari riwayat Imam Tirmizi bahwa lau khosa'a qalbi hadar rajuli lau khosa'atun jamarihu. Jadi khusyuknya hati itu akan tampak dari khusyuknya badan. Jadi tidak memindah-mindah tangan, tidak garuk-garuk ya, dan seterusnya. Jadi bukti khusyuk menurut dawuh Rasulullah salah satunya adalah ketika kita berdiri, kita coba ya. Bagi yang belum, ayo kita sama-sama, kami pun masih belajar ya. Kita coba nanti setelah sahur atau sebelum sahur gitu ya, membaca Al-Ikhlas 33 kali ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 33 kali ya. Kemudian Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi 33 kali terus ya. Yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, sekali lagi banyak variasi dari i'tidal itu sendiri. Mudah-mudahan nanti kita sampai dengan untuk apa kita berdiri lama ya. Insya Allah akan kita urai pada seri berikutnya. Mudah-mudahan berkat komentar panjenengan semua ya, kunjungan panjenengan semua menyemangati kami untuk senantiasa membelajarkan diri dan berbagi dengan Anda semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa hidup sehat tanpa obat. Perlu diketahui bahwa yang belajar gerakan sholat ini ada saudara kita yang dari Nasrani, juga ada saudara kami yang dari Buddha. Ketika itu minta izin ke kami karena kami ada di kantor di program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang yang sekarang menjadi sekolah tinggi, sekolah Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang. Itu kami di sela-sela kesibukan pada jam istirahat, jika ada mahasiswa S2, S3 bertandang, maka suguhan kami adalah gerakan sholat diantaranya. Ya. Dan saudara-saudara kami dengan ikhlas meminta izin ke kami, dan kami pun dengan tulus ikhlas mengizinkan untuk mengikuti gerakan-gerakan sholat. Dan salah satu komentar dari saudara kita yang Katolik dan yang Buddha itu sangat mentakjubkan. Boleh manggil saya Kiai, boleh Yai, kami senantiasa bisa hadir ke ruang Kiai untuk bisa diberikan materi pembelajaran gerakan sholat. Kami pun menyilahkan ya. Karena Al-Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ya. Jadi untuk semuanya, bukan untuk mukminin mukminat saja. Ada yang mengambil semua bertahap, ada yang mengambil sebagian bertahap. Mudah-mudahan sentuhan yang singkat ini menggugah nurani kita yang paling dalam untuk senantiasa menekuni kita. Sahrul Ramadan adalah Sahrul Taklim. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.
praktek teologi dan bersari